Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan, saya Indah Feni Haryati dengan NIM C1A024067 dari kelas R003. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan tentang beberapa tentang Pancasila. Pada penjelasan yang pertama yaitu, menurut Anda, bagaimana sosok manusiawi yang Pancasilasi itu? Menurut saya, seseorang manusia yang memiliki sikap Pancasila adalah orang yang memiliki nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap, berpikir, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu, apa perbedaan Elifarico Dentorek, teleologi, dan keutamaannya? Coba bandingkan perbedaan ketiga aliran tersebut beserta contohnya. Yang pertama yaitu, deontologi adalah tindakan berdasarkan aturan atau kewajiban moral dari dan konsekuensinya. Contohnya yaitu, seorang dokter menolak melakukan eksperimen medis pada pasien tanpa persetujuan mereka, meskipun eksperimen tersebut dapat menghasilkan penemuan medis penting. Hal ini didasarkan pada prinsip ideologi untuk menghormati hak dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu teleologi, yaitu tindakan yang dinilai berdasarkan hasil atau konsekuensi yang dihasilkan. Contohnya yaitu, sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja yaitu PHK terhadap sebagian kecil karyawan agar perusahaan dapat bertahan dan memberikan pekerjaan bagi mayoritas karyawan lainnya. Dalam teologi, keputusan ini dibenarkan karena tujuannya akhirnya adalah melindungi kepentingan banyak orang. Selanjutnya yaitu etika keutamaan, ialah tindakan berdasarkan karakteristik atau kebiasaan moral yang baik. Contohnya yaitu, seorang sahabat memberitahu dengan lembut bahwa tindakannya itu salah, meskipun itu bisa menimbulkan ketegangan. Dalam etika keutamaannya, kejujuran adalah kuantitas yang harus dipertahankan, bahkan jika beresiko menciptakan konflik sementara. Perbedaan dari tiga etika tersebut yaitu, dalam aspek fokus utama, deontologi, kepatuhan terhadap prinsip atau kewajiban moral. Dalam teologi, hasil atau manfaat dari suatu tindakan. Dan dalam keutamaannya, mengembangkan kebiasaan sifat moral. Dalam aspek kelebihan, deontologi menghindari pembenaran tindakan salah dengan alasan hasilnya baik. Dalam teologi, fokus pada kesejahteraan dan manfaat nyata. Dalam keutamaannya, menekankan pembentukan pribadi yang bermoral. Dalam aspek kekurangan, dalam teologi, kaku dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Dalam teologi, bisa membenarkan tindakan salah demi hasil baik. Dalam keutamaannya, tidak selalu memberikan panduan spesifik. Materi selanjutnya adalah, jelaskan secara singkat makna dari kelima sila Pancasila. Yang pertama yaitu, ketuhanan yang Maha Esa. Sedikit penjelasan, mengakui keberadaan Tuhan dan bisa saling menghormati antara agama lain.
Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu utamakan persatuan tengah keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menjalankan demokrasi dengan mengedepankan masyarakat untuk mufakat. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengutamakan kependudukan terhadap kelompok yang membutuhkan. Materi selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud etika Pancasila. Etika Pancasila adalah sistem etika atau panduan moral yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila, yang merupakan dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Materi selanjutnya yaitu apa perbedaan antara moralis individu, moralis sosial, dan moralis mondial. Moralitas individu yaitu prinsip moralitas yang mengutamakan perilaku seseorang secara pribadi berdasarkan hati nurani. Sedangkan moralis sosial yaitu prinsip moral yang berlaku dalam hubungan seseorang dengan masyarakat dan komunitas. Ini mengatur perilaku yang menciptakan kehormatan dan kebaikan bersama. Dan moralitas medium adalah prinsip moral yang bersikap global, mencakup tentang jawab individu dan masyarakat terhadap dunia secara keseluruhan, termasuk manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lain. Jelaskan pengertian dari prinsip-prinsip berpikir ilmiah dalam berikut, yaitu objektif, rasionalogis, meteologis, dan sistematis. Yang pertama yaitu prinsip berpikir objektif, yaitu pendekatan dalam menganalisis, menilai, atau mengambil keputusan berdasarkan fakta, data, dan logika tanpa mempengaruhi oleh emosi, prasangka, atau preferensi pribadi. Yang kedua yaitu prinsip berpikir rasionalogis, pendekatan berpikir yang menggabungkan rasionalitas dan logis dalam proses pengembalian keputusan, pemecahan masalah, atau memahami suatu konsep. Yang ketiga yaitu prinsip berpikir metodologis, yaitu pendekatan berpikir yang sistematis, terstruktur, dan berdasarkan metode tertentu untuk mencapai pemahaman atau menyelesaikan masalah secara terorganisir dan efektif. Dan yang keempat yaitu prinsip berpikir sistematis, yaitu pendekatan berpikir yang dilakukan secara teologis dan berurutan. Materi selanjutnya yaitu jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digunakan sebagai dasar, acuan, dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevakuasi pembangunan nasional. Sebagai ideologi negara Indonesia, Pancasila memberi arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, budaya, dan keadilan. Materi selanjutnya yaitu apa kelebihan demokrasi Pancasila bila dibandingkan dengan demokrasi lain pada umumnya. Yang pertama yaitu berbasis nilai kearifan lokal, yaitu demokrasi Pancasila mengintegrasikan budaya, musyawarah, gotong royong, dan kolektif yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.
Yang kedua yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, yaitu keputusan diambil melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak dengan tujuan mencapai mufakat tanpa memaksakan kehendak mayoritas. Yang ketiga yaitu berlandasan nilai religius, yaitu demokrasi Pancasila menghormati keberagaman nilai-nilai agama sebagian dari kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu menjunjung persatuan dan kesatuan, yaitu demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau individu, sehingga mencegah perpecahan dalam masyarakat yang menjamuk seperti Indonesia. Yang kelima yaitu berorientasi pada keadilan sosial, yaitu demokrasi Pancasila tidak hanya fokus pada kebebasan politik, tetapi juga mempertahankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya yaitu menganalisis kasus korupsi di Indonesia dan bagaimana mengatasinya berdasarkan Pancasila. Yang pertama yaitu penyebab korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah moralitas yang lemah, yaitu kurangnya integritas dan kesadaran moral di kalangan pejabat publik. Yang kedua yaitu sistem yang tidak transparan, ketidakterbukaan dalam pengeluaran anggaran, dan birokrasi yang rumit memudahkan karakter korupsi. Yang ketiga yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan yang tinggi menciptakan dorongan untuk memperkaya diri secara tidak sah. Dan yang keempat yaitu penegakan hukum yang lemah, hukuman yang tidak berkonsisten, dan rendahnya pengawasan membuat pelaku korupsi merasa aman. Yang selanjutnya yaitu dampak korupsi. Yang pertama, kerugian ekonomi, yaitu hilangnya dana negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Dan yang kedua, ketimpangan sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan karena dana publik tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Dan yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik, yaitu masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem hukum. Selanjutnya yaitu mengatasi korupsi berdasarkan Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan cara pendekatan moral dan spiritual, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan etika di setiap individu, terutama pejabat publik, dan pendidikan karakter, pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan religius untuk membentuk generasi yang jujur dan bertanggung jawab. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan menghormati terhadap hak orang lain, dengan korupsi merampas hak masyarakat, sehingga harus ada upaya perlindungan kepentingan rakyat. Dan pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan memberikan kependidikan dan peluang ekonomi yang adil untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, dengan meningkatkan rasa kebangsaan, dengan menanamkan rasa cinta tanah air, sehingga pejabat publik tidak mementingkan diri sendiri di atas kepentingan bangsa. Selanjutnya, kerjasama antar lembaga, dengan membangun sinergi antara lembaga anti korupsi, penegak hukum, dan masyarakat untuk mengurangi korupsi. Dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan transparan dan akuantitas dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan pengguna anggaran, dan mengutamakan demokrasi, memiliki pemimpin yang jujur, kompeten, dan bertanggung jawab melalui proses demokrasi yang bersih.
dan dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menegakkan hukum yang adil, memberikan hukuman tegas tanpa pandang buku terhadap pelaku korupsi, dan distribusi kekayaan yang adil, mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan masyarakat tanpa kebacaran akibat korupsi. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri, karena kalau maju dia nggak peka. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf, karena yang lebih hanya perasaanku ke dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.